Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Oke, sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, keliling Jakarta ya, dengan kemacetan karena sudah bagus ya. Situasi pandeminya ya udah lewat. Ya, syukur, Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Oke, baik. Di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak Hojot Marluga, seorang penulis buku biografi dan jurnalis yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Hojot. Selamat siang, Ibu Julpa, Pak Danang, Ibu Bagaimana Bapak, kabarnya? teman-teman. Bagaimana Sehat-sehat, kabarnya Ibu. hari ini? Sehat-sehat, Ibu. Iya, baik. Luar biasa. Pak Hojot ini sangat luar biasa ya. Saya akan bacakan CV dari Pak Hojot. Beliau debut di media sebagai sirkulasi di tabloid Jemaat Indonesia tahun 1999. Dan Bapak Hojot ini mengembangkan diri jadi motivator dan telah mendapatkan sertifikasi Theocentric Motivator Certified atau CTM dari Eloy Zaluku sebagai pemegang hak paten CTM. Selain itu, Pak Hojot ikut mendirikan majalah dan menjadi redaktur pelaksana di Suara Batak dan juga pemimpin redaksi tabloid Agape. Nah, Pak Hojot ini banyak banget ya. Dari mulai tahun 1999, Pak Hojot pernah bekerja di tabloid Jemaat Indonesia, dan tahun 2003 beliau pernah bekerja di penerbit Erlangga sebagai koordinasi agen asisten manajer. Dan tahun 2004 di majalah Industri dan Bisnis sebagai wartawan, dan di tahun 2005 sampai 2006 di majalah Rohani Devotion dan Berita Indonesia sebagai wartawan. Serta sampai sekarang di PT Topindo Makmur Bersama. Dan berikut karya individual dari Bapak Hojot yang luar biasa sekali ya tentunya. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu menjadi miliarder dengan menulis. Nah, di sini ada nggak sih yang nggak ingin menjadi seorang miliarder? Tentunya semua pasti ingin menjadi seorang miliarder. Nah, ada banyak cara untuk mencapainya. Salah satunya yaitu menjadi penulis buku biografi orang-orang terkenal. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Hojot. Nah, baik. Untuk sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Pak Hojot.
Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Mungkin boleh nih Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai menjadi miliarder dengan menulis. Silahkan Pak Danang. Baik, makasih Sulfa. Jadi bisa nggak penulis itu menjadi miliarder? Bisa. Saya mengalami dengan teman saya, kalau Anda kenal, salah satunya yaitu Ipo Santoso. Ipo Santoso waktu menulis buku pertama kali itu menjual atau bisnis dengan cinta atau marketing with love, itu kayaknya susah. Tapi setelah dia umroh ya, kemudian dia dikasih tahu ustadznya untuk lebih banyak berbagi ya, nanti lebih banyak memberi akan lebih banyak mendapat. Dan akhirnya muncul ide menulis buku 7 keajaiban rezeki. Dan dari situlah buku itu meledak, lalu membawa nama Ipo Santoso terkenal, dan dia di Gramedia untuk buku seri 7 keajaiban rezeki itu royaltinya itu mendapat sekali bisa 1,5 miliar, ya 1,5 miliar. Jadi ini hal yang bagi manusia mungkin susah, tapi kalau kita berserah pada Allah, pada Tuhan, ya apalagi Ramadan ini ya, harus banyak mendekatkan diri sama Allah, itu mungkin. Satu itu. Yang kedua, saya juga kenal yang namanya Albertin Endah, penulis buku biografi. Itu saya dengar sendiri dari satu orang itu, dia bisa mengenakan 1,5 miliar, ya 1,5 miliar. Jadi itu mungkin. Lebih lagi kalau sekarang kita dengar misalnya J.K. Rowling, penulis Harry Potter itu. Dia miliarder, bahkan termasuk ya mungkin daftar 100 miliarder di dunia ya. Tapi dia sekarang yang tidak termasuk karena dia royal untuk beramal. 160 juta US dollar. Kegiatan amal kadang sampai 30 juta dolar. Tapi dia merasa puas. Dia tetap miliarder ya, hanya tidak masuk 100 miliarder dunia. Tapi dia puas karena bisa membantu orang lain. Nah sekarang pertanyaannya dari Sulfa kan mengatakan bisa nggak jadi miliarder? Bisa. Cuman nanti ujungnya apakah kita itu menjadi miliarder untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Ya tentu saja di bulan Ramadan kita diajarkan untuk beramal dan berzakat. Ya saya kira yang hadir di sini pasti sepakat dan sependapat bahwa andai kan kita punya kemampuan, andai kan kita juga punya sampai miliaran, pasti kita akan berbagi pada orang lain. Nah, saya juga mendengar kemarin kita baru pasang flyernya, ya Zulfa, itu sudah ada orang yang pengen menulis biografi. Dan kemudian saya hubungkan dengan Pak Ojot dan alhamdulillah mungkin Senin akan ketemu. Nah, persisnya gimana? Nah, kita akan dengar dari Bang Ojot Marluga. Silakan Bang Ojot Marluga, Zulfa, lanjutkan. Baik, selanjutnya silahkan Pak Ojot untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Ojot. Baik, suara saya kedengaran Ibu Julpa? Ya, sudah kedengaran Pak. Ya, pertama-tama saya berterima kasih diberi ruang oleh komunitas ini, Indonesia Belajar. Dan terima kasih untuk sahabat saya, Pak Danang Priyadi, yang juga mengundang saya ingin memaparkan sedikit pengalaman saya. Tetapi terus terang, tadi pengantarnya bagus, cuman judul yang dibuat Pak Danang itu, kalau bahasa Medan, ngiri-ngiri sedap itu. Saya merasa apa namanya, itu barangkali untuk mempromosikan acara ini agar banyak yang hadir. Oke-oke saja, tapi yang saya mau ceritakan bukan bagaimana kayak Pak Danang ya, untuk menulis biografi, karena konten yang saya tampilkan mungkin sederhana, nanti akan ditampilkan Ibu Julpa nanti. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan Ibu Bapak, kenapa saya tertarik mendalami biografi. Memang sejak saya belajar jurnalis, tadi sudah ada CV saya dibacakan sedikit. Saya bukan berlatar belakang jurnalis sebenarnya. Awalnya hanya mengantar-antar tabloid, lalu kemudian memahami bagaimana enaknya jurnalis. Jadi saya belajar jadi wartawan, kemudian jadi wartawan, hidup di perbukuan, suka membaca. Lalu dalam perjalanannya saya menemukan juga ada sesuatu kepuasan menulis biografi.
Lalu dalam beberapa karir jurnalis saya di beberapa media, saya selalu menulis sosok. Itu artinya kalau saya menulis sosok berarti saya harus banyak belajar bagaimana menampilkan, memaparkan sosok, karena dia bukan hanya karakternya, bukan hanya gagasannya, tetapi otentik dari seseorang itu apa kelebihannya, apa yang istimewa yang ditampilkan media itu. Maka Bapak Ibu, saya selalu membaca sosok dari, saya sebut Harian Kompas. Harian Kompas itu selalu membuat sosok. Sebenarnya di Indonesia ini, Bapak Ibu, banyak dulu mungkin, sekarang sudah pada tidak terbit karena orang berlomba-lomba online dan digital. Tapi saya masih ingat di tahun 90 masih eksis banyak media yang fokus sosok. Misalnya ada dulu tabloid sosok, namanya sosok. Ada tabloid profil, ada majalah Maestro. Bahkan saya mulai suka dengan menulis sosok atau profil itu ketika saya bergabung di satu website Tokoh Indonesia namanya. Tokoh Indonesia. Dari situlah saya mendalami apa yang harus ditulis tentang profil itu. Di kemudian hari di 2008 orang lagi gencar atau bersemangat buat blog. Lalu saya buat blog. Bapak Ibu bisa lihat blog saya. Blog memang agak terlalu segmented, agak kecil ruang lingkupnya. Namanya tokohbatak.wordpress.com. Nama di atasnya saya buat ensiklopedia Tokoh Batak. Di situ ada 500-an tokoh yang pernah saya tampilkan di situ. Ratusan yang sudah saya tulis, sebagian yang saya gali dari teman-teman. Itu latar belakang saya, kemudian bercerita dengan Pak Danang, bagaimana kita dalam angle penulisan juga ada hal yang tidak banyak digarap orang. Memang ini perlu keseriusan, fokus, apalagi menampilkan seorang yang kita anggap inspiratif, kita anggap dia istimewa. Dia tidak boleh hanya dipoles-poles, tetapi memang orang-orang yang dianggap sosok ini kan orang yang sudah punya reputasi, jejak rekamnya jelas, apa yang dikerjakannya itu sudah punya dampak, itu akan memberi narasi dalam tulisan kita itu menarik. Ketika dia poles, tidak pernah misalnya punya reputasi, akan terasa hambar dalam penulisannya juga. Jadi memang penulisan profil itu harus didalami, didekati, dan banyak caranya. Ibu Bapak, sebelum ke konten yang kita bahas, saya kira dalam perjalanan sejarah ini juga banyak tokoh-tokoh yang juga selalu menampilkan dalam tulisannya sosok atau profil. Misalnya di harian-harian atau koran-koran nasional itu, kalau ada tokoh nasional yang meninggal, itu juga sebenarnya menampilkan dalam tulisannya disebut rubrikasinya obituari. Obituari itu menampilkan sosok orang sebelum dia meninggal, siapa dia. Tokoh atau jurnalis, penulis yang sering melakukan itu, saya baca beliau, misalnya Rosian Anwar, Bapak Ibu pasti kenal, atau Mukhtar Lubis. Mereka ini sering menampilkan sosok-sosok inspiratif. Apalagi Rosian Anwar, dia selalu menulis obituari karena dia bersentuhan langsung dengan orang yang sudah meninggal itu. Artinya dalam perjalanan hidupnya barangkali berkali-kali wawancara, interaksinya ada. Itu menarik. Jadi kemudian untuk dia menjadi biografi, sekarang kita mau masuk ke konten. Apa sih biografi itu? Apa sih sosok itu? Tadi kan cara penulisannya kan bisa beragam. Sekarang Ibu Culpa mohon dihadirkan. Oh, ini nomor 2, Bu. Mungkin ini hanya judul. Maaf Bapak Ibu, ini sederhana sekali presentasi saya. Ini kita buat pertanyaan. Apa itu biografi dan ciri-cirinya apa?
Jadi biografi itu kan asal kata bios dan grafia. Bios itu kan tentang apa namanya manusia, atau grafi itu berarti ada di situ catatan atau ada indeks. Kalau dijelaskan lebih lengkap, biografi berarti catatan atau reputasi seseorang yang dinarasikan dengan berbagai cara. Jadi biografi merupakan tulisan yang berisi cerita hidup seseorang atau tokoh atau orang yang pesohor, yang tentu harapannya konten dari biografi itu atau buku biografi itu memberi motivasi dampak positif bagi orang lain. Jadi penulisannya Bapak Ibu beragam cara. Ada gaya menulisnya, saya pernah berkali-kali melihat biografi yang disusun atau ditulis seperti novel. Kalau Bapak Ibu pernah temukan biografi dari Profesor Mahmud MD, beliau sekarang Menteri Koordinator, beliau dituliskan 2 orang penulis, tetapi disusun seperti novel. Lalu ada satu juga yang pernah saya baca lengkap, adik dari Di Panjaitan, namanya Sopar Panjaitan. Itu dituliskan bentuk novel. Jadi berbagai cara sebenarnya penulisan biografi ini. Tapi intinya penulisan biografi ini ya orang mengerti siapa sosok yang diangkat, karena dia harus fokus mengangkat sosok itu. Jadi kemudian kita harus juga bedakan, ada pembeda biografi dengan dengan autobiografi. Mungkin nanti di bawah akan kita bahas itu. Lalu informasi yang disajikan berdasarkan fakta-fakta. Jadi ada strukturnya, ada peristiwa-peristiwa yang diceritakan, kapan dia lahir, di situ apa kejadian-kejadian yang sangat inspiratif mungkin diangkat. Barangkali dia lahir ayahnya sudah meninggal, masih kecil, atau ibunya sudah meninggal. Itu kan bisa menjadi dramatis ketika kita tuliskan. Orang bisa melihat sosok ini kemudian bisa bertumbuh misalnya setelah dewasa, luar biasa, ternyata pengalaman kecilnya itu bisa menjadi bekal atau fondasi dia menjadi seorang tokoh. Ternyata kita bisa gambarkan kemudian nanti, karena kehidupan yang kita tulis itu, orang yang kita buatkan biografi itu, berarti memang dia sejak kecil sudah mengalami banyak tantangan, goncangan. Bahkan barangkali itu kita bisa beresume, karena banyak sejak kecil tantangan dihadapi, kemudian dewasa kita lihat cara berpikirnya, wawasannya, kemampuan dia menghadapi tantangan yang lebih besar, tidak seperti manusia kebanyakan. Lalu gaya penulisan dibuat semenarik mungkin. Jadi tadi saya beruntung Bapak Ibu, karena saya walaupun tadi latar belakangnya bukan jurnalis, tapi kemudian cinta belajar jurnalis, banyak belajar penulisan. Saya sebelum YouTube terkenal, saya sudah ikuti banyak ratusan pertemuan atau diskusi-diskusi tentang penulisan. Saya rindu mendengar orang-orang yang bagus menulis begitu. Lalu dari situ saya mulai memberanikan, karena sudah jurnalis, karena pengalaman saya begini Bapak Ibu, tidak semua jurnalis mampu menulis panjang. Jadi ada ungkapan begini, jurnalis atau wartawan itu 2 mahkotanya. Mahkota pertama dari seorang jurnalis itu adalah ketika dia sampai karir di pimpinan redaksi. Kita tahu secara karir, orang yang punya jejak rekam di media, dia pernah menjadi
pimpinan redaksi, misalnya hanya kontributor, kemudian jadi jurnalis, lalu koordinator jurnalis, lalu editor, redaktur pelaksana, nanti kemudian pimpinan redaksi. Itu satu mahkota yang dirindukan sampai puncak tertinggi reputasi jurnalis itu pemret. Tetapi ada cara lain yang menjadi mahkota dari seorang jurnalis. Ketika dia mampu menuliskan buku. Maaf, tidak semua jurnalis punya buku, artinya menuliskan buku, karena selain butuh waktu, butuh tenaga ekstra, butuh napas panjang, maka menulis buku itu adalah satu reputasi bagi seorang jurnalis. Maka bisa disetarakan kalau dia tidak pimpinan redaksi menghadirkan buku, ya dia punya mahkota yang saya sebut tadi. Artinya pengalaman-pengalaman di jurnalis itu sebenarnya memudahkan dia untuk memahami seseorang. Kami misalnya karena jurnalis banyak bertemu dengan narasumber. Kita tahu banyak orang yang tidak juga mau diangkat profilnya. Ada juga. Pengalaman saya begitu Bapak Ibu. Tetapi kita juga bisa tahu orang sangat butuh untuk dipublikasi. Artinya kita juga hitung-hitung apakah seseorang itu, narasumber kita itu layak pantasnya untuk kita publis atau kita tulis. Tapi dari sudut positif kita selalu melihat, kalau kita melihat dari sudut positif, semua orang sebenarnya layak ditampilkan. Karena misalnya dia sudah punya jejak rekam, apalagi sudah punya reputasi, ada hal-hal yang bisa kita angkat dari setiap personal. Mungkin kita akan kesulitan kalau menulis semua ya, tapi pengalaman saya hampir semua, setiap personal punya kelebihan, dan itulah yang kita angkat dalam biografi. Ibu Julpa mungkin nomor 3. Oke, tadi saya sebutkan, sorry ini mati lampu di sini. Saya sebutkan tadi perbedaan biografi dan autobiografi. Apa perbedaannya? Jadi bagi saya ada 4 kategori sebenarnya tentang biografi ini. Ada biografi sendiri tadi dituliskan seseorang, ada narasumbernya, ada profil seseorang, lalu ada autobiografi, disebut juga bibliografi. Bibliografi ini atau autobiografi ini dituliskan di sosok itu sendiri, profil itu sendiri. Jadi dia yang menceritakan dia sendiri. Jadi di situ ada kata nanti bisa pakai saya begini. Lalu bisa kata aku misalnya. Itu berbeda, memang agak subjektif karena dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Lain tadi biografi itu akan lebih objektif ketika dituliskan orang lain. Karena dari sudut pandang, kalau itu berjarak, artinya orang lain yang menuliskan, orang lain akan bisa melihat apa keistimewaan dari sosok ini. Dan penyajian dari penulis biografi atau orang yang menuliskan profil tadi, dia akan lebih objektif menuliskan itu. Lalu ada memoir. Bapak Ibu, memoir ini sebenarnya hampir mirip dengan biografi atau autobiografi, tetapi dia satu angle atau satu fokus tentang satu cerita. Misalnya kalau ada tokoh pahlawan misalnya, dia punya pengalaman perang waktu atau serangan 1 Maret misalnya. Siapa tokoh di balik itu misalnya, dia menceritakan karena dia bagian dari kisah itu, dia menceritakan itu. Mungkin nanti ada
ada di dalam ceritanya tentang pengalaman-pengalaman kecil, tetapi fokus dari penulisan itu hanya satu angle itu saja, itulah memoir. Lalu ada namanya juga preskrip, Bapak Ibu. Preskrip ini semacam kumpulan dari penulis-penulis, misalnya ada orang tua atau tokoh merayakan ulang tahun, jadi teman-temannya, sahabatnya yang mengenal dia, ya yang mampu menulis menyajikan tulisan dan dikumpulkan, itu menjadi sering disebut preskrip. Jadi kumpulan tulisan dari seorang tokoh begitu. Intinya biografi dan autobiografi dan 4 hal tadi menjelaskan segala hal tentang seseorang. Jadi kalau kita sajikan karakter, kemampuan manusia itu memang kita akan merasakan itu menjadi semacam tauladan bagi orang lain. Memang karena bangsa kita ini belum seluruhnya melek literasi, agak sulit juga memang membaca biografi. Tidak banyak orang yang sabar setia menyelesaikan satu biografi seseorang, karena itu kan hanya tentang dia, hanya tentang dia. Jadi butuh kesabaran, butuh ketenangan untuk menuntaskan membaca biografi seseorang. Itu sebabnya itu juga tantangan bagi penulis biografi. Penulis biografi harus terus ditantang, dia tidak hanya melulu menyajikan kehebatan personal itu, tapi bagaimana seorang personal itu dilingkupi juga hal yang menghibur, hal yang menginspirasi, hal yang edukatif tentang yang ada di lingkungan, di kisah hidup dari pemilik biografi itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang-orang yang mampu membaca sabar biografi rata-rata orang-orang hebat. Saya bisa pastikan Ibu, orang-orang yang memahami secara personal, misalnya seseorang mendalami profil seseorang itu karena dia membaca, dan lebih bagus juga ketika seseorang pembaca mendalami profil dan lebih mampu meresap pikiran seseorang itu. Misalnya satu tokoh, misalnya tokoh politik, kalau dia juga membaca biografinya, dia akan mampu menemukan sari pemikiran dari tokoh politik itu sendiri. Lalu lanjut, gaya penulisan dibuat semenarik mungkin dalam bentuk narasi, ya bisa bentuk sastra, bisa bentuk ada juga yang menulis meliuk-liuk, misalnya seperti di buai kita, tapi kalau biografi memang dia terus fokus satu cerita, ya jangan berulang-ulang. Ada perbedaan penulisan orang-orang kita, terutama Indonesia dengan Amerika. Amerika itu mereka terbiasa misalnya mengulang satu kisah, tapi dengan narasi yang lain. Orang Indonesia saya menemukan lebih tidak suka menulis ulang, misalnya dibahas di bab 1, jarang dibahas lagi di bab berikutnya. Kalau buku-buku dari luar, saya lihat khususnya Amerika, mereka sudah terbiasa membuat begitu narasinya ya. Lalu lanjut Ibu, nomor 5 ya Bu ya. Ini Ibu, Bapak Ibu, semacam ritme atau timeline untuk bagaimana kita membuat kerangka, karena kalau kita menulis, kita bayangkan seperti membangun rumah, kita bangun dulu fondasinya. Kita buat step by step. Jadi kalau saya, pengalaman saya Bapak Ibu, saya sebelum menulis sosok atau profil, atau itu akan menjadi buku, saya sudah bayangkan di dalam pikiran saya apa yang akan saya tulis. Misalnya karena pertemuan dengan dia ada hal-hal yang harus didalami nanti, maka saya buat semacam ritme
semacam daftar isinya nanti. Itu ini maksud saya merunut riwayat hidupnya nanti agar kita bisa lebih mudah menyelesaikan tulisan kita. Lanjut Ibu. Hal-hal yang diperlukan dalam menulis biografi. Dalam biografi di sana saya sudah sampaikan sebenarnya tadi tersirat ada peristiwa berisi gambaran pengalaman tokoh itu, apa reputasinya, apa keistimewaannya. Lalu penentuan tokoh yang kita ulas itu, kita tahu apa yang menarik dalam kisah hidupnya. Itu yang ditonjolkan nanti di depan. Itu termasuk dalam diwujudkan dalam cover buku nanti, diwujudkan dalam pengantar. Siapa dia, nggak mungkin kita semua ceritakan di depan, tapi ada hal pengalaman hidupnya, peristiwa yang dialami itu yang bisa menarik. Dalam kisah tadi saya sebutkan kan ada kisah-kisah yang dramatis. Jadi yang dramatis itu tadi pengalaman yang tidak banyak orang mengalami itu bisa kita taruh di depan atau sebagai pengantar. Lalu kelebihan dari menulis biografi ini ada sudut pandang dari penulis. Karena kita wawancara, kita riset, kita bisa menentukan kira-kira ada semacam penemuan baru, ini tentang tokoh ini. Oke, lanjut Ibu. Jadi menulis biografi itu adalah menulis sejarah seseorang. Ketika kita mau menulis sejarah atau profil seseorang, kita harus anggap bahwa memang yang ditulis ini orang yang punya potensi, punya kelebihan, punya inspirasi untuk dibagikan pada halayak. Kalau itu tidak ada, kita akan merasa hambar dalam menuliskan. Kita anggap dia tidak ada apa-apanya. Ketika kita sudah tendensi begitu, kita akan sulit menggali, menemukan apa yang terdalam dari seseorang itu. Lalu kita juga harus pikirkan biografi ini atau tulisan profil ini ditulis untuk siapa nanti target pembacanya. Informasi yang kita tuliskan dari pernyataan-pernyataan dari narasumber juga akan kita temukan apa yang hebat, apa yang lebih dibanding pendapat atau pikiran gagasan orang lain. Lalu kita kembangkan sebagai penulis, mungkin sorry kalau banyak di sini senior yang sudah menulis. Saya memang tadi sudah sebutkan pengantar, memang saya berpuluh tahun jadi jurnalis, mendalami penulisan biografi, hampir puluhan buku biografi saya tulis, tapi memang rata-rata tokoh Batak. Saya merasa bukan penulis nasional, tapi paling tidak pengalaman saya bisa saya ceritakan. Ini saya punya 2 biografi yang saya tulis Bapak Ibu. Saya cari-cari tadi, seingat saya ada 10 biografi yang saya tulis. Ini salah satunya. Beliau ini pemimpin, Edwin Pemimpin Situmorang. Dia pernah menjadi Jaksa Agung Muda. Waktu dia masih menjabat, kami dipercayakan menulis biografinya. Lalu ada sastrawan hebat waktu dia belum meninggal. Ini memang biografi singkat dari Sitor Situmorang. Ini sastrawan meninggal di Belanda dan kemudian dibawa Indonesia. Ini sastrawan seangkatan dengan Chairil Anwar, angkatan 45. Itu tentang dasar. Kalau disebut dasar, saya berani menyampaikan saya punya pengalaman menulis biografi. Ibu Julpa, mohon dilanjutkan lagi slide-nya.
Ibu Bapak, dalam penulisan kita juga perlu halo? Ya. Oke, sorry. Kita harus punya kerinduan atau apa namanya pikiran bahwa agar biografi yang kita tulis ini di situ ada seni. Jadi seni menulisnya kan berbeda ketika dia hanya jurnalis, hanya membuat berita, itu sangat ratat atau sangat biasa. Tetapi ketika menuliskan profil atau biografi, ada hal bahasa kalimat yang harus kita perbaiki terus-menerus. Jadi menulis biografi itu tidak selalu selesai kita narasikan langsung jadi. Barangkali itu bisa, disitulah kemampuan editing kita juga nanti. Berulang-ulang-ulang, kita harus ulang lagi kalimatnya, siapa tahu ini lebih bagus. Di situ juga kita perlu penggalian literasi itu, suka membaca, keterampilan kita untuk mengumpulkan bahan, ketekunan kita untuk mencari siapa sosok yang kita tulis. Memang tokoh-tokoh besar dengan banyaknya literasi atau berita tentang dia, sepertinya mudah kita tulis. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan justru ketika terlalu banyak data, terlalu banyak sumber, itu yang membuat kita sulit menemukan angle yang pas dari mana kita menuliskan. Saya awalnya juga berpikir kalau tokoh besar mudah ditulis. Justru karena tokoh besar banyak sumbernya, kita harus hati-hati juga. Angle mana lagi yang kita harus tulis. Karena barangkali sudah orang tulis berbagai cara, berbagai angle tentang profil yang kita tulis, mau tulis misalnya. Jadi ada kesulitan justru kalau bahannya terlalu banyak. Memang bukan mudah juga untuk menulis biografi yang tidak pernah secara pesohor dikenal di publik misalnya, tapi dia punya reputasi, dia tidak jarang diwawancara wartawan, profilnya jarang ditampilkan, tetapi akan lebih mudah karena tidak banyak sumbernya tadi. Maka kita harus mampu, itu saya juga tadi, kita harus wawancara keluarganya, terutama yang bersangkutan, pemilik dari biografi itu. Jadi disinilah kita kembangkan kemampuan penggalian kita dengan literasi, banyak menemukan atau membaca, karena dengan membaca kita akan menemukan hal-hal yang sangat terkait dengan pengalaman tokoh-tokoh gitu. Barangkali orang tidak tahu ada referensi dari seseorang, tapi ketika kita banyak membaca, kita temukan ada beberapa hal yang harus kita kutip dari buku, karena memang itu terkait dari pengalaman atau pekerjaan dari tokoh biografi yang kita tulis. Lanjut Ibu. Lalu bagaimana kita menyajikan narasi biografi? Saya kira saya tidak akan menggurui di sini. Ini berbagai cara, berbagai kemampuan dimiliki orang untuk menarasikan gaya, sudut pandang, menceritakan. Tetapi arahnya kita harus fokus bahwa nanti ujungnya bahwa yang kita tulis ini punya impact, artinya dampak, bahwa selain punya inspirasi dari pengalaman hidup yang kita tulis, lalu dia punya pesan, terutama edukatif, punya edukasi begitu.
Nah, saya kira ini tidak terlalu penting. Bisa dilewatkan, Ibu? Jadi konklusi penulisan biografi itu di awal saya sudah sebutkan, memang yang biasa ditulis biografinya adalah public figure, seperti artis, ya tokoh-tokoh politik, ya raja, pemuka agama, musisi yang terkenal. Tapi menurut saya, setiap orang berhak dituliskan biografinya. Tetapi kita bisa pertanggungjawabkan dalam tulisan itu, memang ada sisi-sisi yang dia orang yang kita tulis biografinya itu punya reputasi, punya pengalaman hidup yang bisa kita sebut dia sudah berdampak bagi orang lain. Jadi narasi biografi yang juga menceritakan suatu pengalaman, pesannya agar pengalaman tokoh, misalnya dia berbuat salah, tidak menjadi diulangi orang lain atau orang yang membaca biografi itu. Itu pesan mendidik. Tujuan dari biografi untuk memberikan edukasi bagi pembaca. Lalu lanjut, Ibu. Lalu apa bahan yang ditulis? Jadi pengalaman saya Bapak Ibu menulis biografi itu perlu ada riset, ada heuristik, jadi ada wawancara. Jadi riset ini kita tahu kita harus banyak menggali informasi, wawancara kemana-mana, terutama tokoh yang bersangkutan. Memang ada pengalaman juga Ibu begini. Jadi biografi yang kita tulis, pengalaman saya pernah juga begitu. Jadi yang bersangkutan sudah meninggal sebenarnya. Ini permintaan dengan keluarga. Tentu banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dari sumber utama itu. Tetapi yang bisa kita minta wawancara keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya, itu menjadi bahan yang bisa kita riset. Jadi banyak fakta yang bisa kita kumpulkan dari menggali di lapangan. Saya juga punya pengalaman ketika kita wawancara kita itu memang itu menjadi bahan nanti dalam penulisan biografi. Namun interaksi wawancara itu bisa menjadi catatan lain lagi. Jadi bagaimana ekspresi dia, bagaimana penjelasan dia, kita akan bisa temukan bukan wawancara tanya jawab itu, tapi sudut pandang dari penulis tadi. Jadi kita akan menemukan hal-hal begitu, hal-hal unik. Jadi wawancara tujuannya untuk mendapatkan suatu informasi yang kita butuhkan dari orang tersebut, maksudnya pemilik biografi itu. Lanjut Ibu. Penutup. Jadi secara umum teks biografi adalah sebuah naskah yang menceritakan kisah perjalanan hidup seseorang. Penulis biografi biasanya berisi tentang penulisan biografi, maksudnya tadi saya sudah sebutkan di situ harus ada kelahirannya, riwayat hidupnya, pendidikannya, informasi pribadi yang terkait dengan dia. Lalu nanti ditambahkan dari reputasi dia, karir dia, pengalaman-pengalaman hidupnya, dan apa peristiwa yang di dalamnya dia terlibat. Misalnya membuat kebijakan gitu. Kalau itu tokoh atau pejabat. Penulis biografi disebut biografer, dan orang dituliskan disebut subjek atau pemilik biografi itu sendiri. Saya kira itu dulu pengantar sebelum kita berdiskusi Bapak Ibu. Barangkali saya kurang lengkap menceritakan, maklum karena mendadak. Begitu dulu pengantar dari saya.
Terima kasih Bu Jul, Pak. Baik, terima kasih banyak. Penyampaian dari Pak Hojot ini luar biasa sekali ya. Baik, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya izin membacakan ya, Pak. Pertanyaan dari Bu Fitra. Selamat siang, sore Pak Danang dan Pak Hojot. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk komitmen menulis di tengah kesibukan kita? Dan bagaimana agar kita tetap excited saat menulis? Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Danang boleh menjawab terlebih dahulu, Pak. Kemudian Pak Hojot. Silakan Pak Danang. Silakan Pak Danang. Silakan Pak Danang. Saya harus jawab ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu. Ini ada Ayu Widya ini yang juga bisa menjawab ya, pas speak-nya ya. Kemudian terima kasih Mbak Tias, terima kasih Mas Dwi, Mas Lukman Hakim, Selvi, kemudian Mas Yayin Makiman, terima kasih. Wah, ini Mas Supriyoto dari Semarang ini, jadi benar-benar bisa belajar ya dari mana-mana ada. Ya, kalau konsistensi menulis itu ya selagi ada waktu kita menulis. Kalau saya contohnya gampangnya gini aja deh. Nanti akhir bulan itu kan pada diajak musik jalan-jalan ke Bali itu seminggu itu. Itu kalau pas mudik itu pasti macet itu. Ya udah, niat saya macet nanti saya nulis. Nah, mengalokasikan waktu. Sementara kalau saya seperti itu. Lalu satu hal, kita juga selagi satu dikerjakan, selagi ada ide kita menulis yang lain. Nah, saya itu kan lagi mengerjakan sequel buku saya yang baru yang kayaknya bakal laris dan cetak ulang nih ya, 50 kesalahan dan solusinya. Saya udah mau nyiapin 50 kebiasaan sales sukses. Nah, nanti sambil jalan itu ada buku 7 keajaiban kehidupan, 7 cerita cinta. Dan kemarin saya dalam pertemuan buka puasa itu ada orang yang begitu menggebu-gebu semangat dengan saya, minta saya menulis the story of salesperson. Kalau saya dianggap, nah ini mungkin nyambung dengan yang sekarang ini ya Pak Ojot mungkin ya, kayak sejarah biografinya saya bisa menjadi seorang salesperson hebat menurut orang-orang ya. Itu, nah mungkin itu menarik. Nah itu PR juga itu. Ini aja mungkin Bang Ojot. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Saya di dalam mall tadi waktu parkir di basement kan malah hilang sama sekali. Yang ini dalam mall memang kenapa putus-putus karena ini nggak boleh buka puasa sekarang. Jadi mengganggu orang yang puasa, maka putus-putus. Gitu ya, ceritanya. Ya, ini di City Walk ya. Oke, lanjut. Pak. Ya, baik. Mungkin sekarang Pak Ojot bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Fitra. Masih di mute, Pak. Ya. Baik, Ibu. Ya. Saya kira kalau pertanyaan Ibu Fitra tadi, bagaimana komitmen menulis ya? Hubungannya dengan menulis biografi, karena menulis biografi itu kan terutama tokoh, kita mendapat fee atau bayaran Ibu. Jadi harus kita kerjakan, dipaksa memang karena itu pekerjaan kita. Jadi saya bayangkan kesibukan kita harus menulis gitu. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan semua memang sambil menulis, sambil mengerjakan yang ini, karena kami sudah hidup dalam menulis, ya memaksa diri. Tapi memang kadang-kala juga kita jujur, agak malas juga terlalu banyak menulis. Di depan komputer itu kan berjam-jam tidak enak Bapak Ibu. Jadi ada pengaruh atau dampaknya misalnya istri memaksa juga. Ini bagaimana tugasmu itu begitu kan?
Ya, saya kira pengalaman-pengalaman untuk komitmen itu memang harus kita latih kalau memang kita ingin jadi penulis. Pengalaman saya harus dipaksa Bapak Ibu. Nah, karena ada deadline kan. Pengalaman saya menulis biografi, memang tadi saya sampaikan tokoh-tokoh Batak yang banyak. Biasanya mereka punya acara akan membagikan buku itu. Jadi kita harus mengikuti deadline yang sudah dibuatkan. Misalnya tahun ini ada 2 biografi yang saya tulis. Tadi Pak Danang memperkenalkan ada calon yang menulis biografi. Mudah-mudahan nanti beliau setuju, dokter. Memang kami hari Senin akan bertemu dengan beliau. Beliau masih harus berdiskusi, menanyakan banyak hal dengan saya. Dengan yang 2 tokoh ini akan terbit tahun ini, karena mereka sudah ulur waktu untuk buat acara, apalagi pandemi 2 tahun ini akan direncanakan di launching. Saya harus ikutin mereka, saya harus kejar, karena itu bagian dari tugas saya gitu, dan akan menjadi reputasi yang sangat buruk bagi saya kalau saya tidak bisa memenuhi deadline yang sudah kami sepakati. Bukan dipaksa, tapi memang kami sepakati deadline itu. Saya kira itu, Ibu Fitra. Ini ada Ayu Widya ini yang sudah menulis 20 novel dan 10 buku anak. Mungkin bisa share ya Ayu Widya ini gimana kita supaya konsisten menulis, tetap excited di dalam kesibuk-sibukan. Nah ini Ayu kan hebat, ini banyak tulisan. Mungkin bisa share supaya yang lainnya bisa. Silahkan. Iya Pak Danang, berlebihan Pak Danang. Salam kenal Pak Hojat, saya udah nulis novel, membantu tulisan Pak Danang, tapi saya belum saya sudah berani, belum berani nulis Ibu, biografi. Ya. Jadi kalau untuk saya ya, gimana caranya supaya tetap komitmen? Kalau saya itu perlu sebuah motivasi. Jadi kalau saya, khusus saya sendiri ya, saya punya komitmen atau motivasi saya ada 2 sih, motivasi duniawi dan motivasi ilahi. Kalau motivasi duniawi ya sama itu seperti yang Pak Hojot bilang tadi ya, saya setuju sekali ya. Kita ingat, aduh ini kita udah dapat fee, masa iya nggak dikerjain sih gitu. Aduh ntar ya, dapat royalti nih gitu. Jadi menyemangati diri kita sendiri gitu. Tentang royaltinya, terus fee-nya, terus nama baik kita gitu. Dan juga untuk saya pribadi, saya seperti punya tanggung jawab kepada Tuhan ya. Jadi Allah sudah memberikan kita bakat, sudah memberikan kita kemampuan menulis, itu untuk apa gitu. Masa kita cuma diem aja gitu. Jadi keberadaan kita di bumi ini harus memberikan sesuatu lah untuk orang banyak melalui tulisan kita. Jadi gitu Pak Danang, Pak Hojot, motivasi saya. Jadi kalau kita lagi males nulis gitu, ya kita ingat-ingat motivasi, dengan gitu kita bisa balik lagi, kita komitmen gitu Pak Danang, Pak Hojot. Makasih. Ya, ini Ayu mengamalkan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya kalau Ayu mengedit ini, apa ini maksudnya? Apa ini untuk orang lain? Apa manfaatnya? Saya juga sering diajar oleh Ayu, jadi ya nurut saja saya. Ujungnya baik. Termasuk buku yang terakhir ini cukup laris, kenceng ini yuk. Jadi editornya ya siap katanya mau dicetak ulang ini, jadi luar biasa ya. Oke, silahkan Ulfa. Bisa komitmen harus punya motivasi dan juga disempatkan ya. Ya, semoga pertanyaan tadi menjawab ya, Bu Fitra. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan sahabat pembelajar bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Ya. Jika tidak ada, mungkin pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup, kami persilakan untuk Pak Danang
dan juga Pak Hojot untuk menyampaikan closing statement. Silahkan Pak Hojot terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar cuap-cuap saya, mungkin tidak terlalu berisi, tapi ya itulah pengalaman saya. Saya belum apa-apa sebenarnya dibanding yang lain. Tadi kalau Ibu Ayu udah 20-an buku ya, saya juga udah menulis 20-an buku, cuman beliau mungkin masih muda sekali Bu ya. Saya kira pengalaman Ibu Ayu akan lebih luar biasa nanti ke depan. Ibu, saya sudah baca editingnya di buku Pak Danang. Saya tidak punya semacam resume dari pertemuan kita ini. Yang saya mau pesankan sebenarnya apapun dalam penulisan, negara kita ini butuh narasi yang positif. Kita butuh lagi penulis-penulis yang handal. Tentu bukan hanya angle atau menulis biografi. Banyak hal yang masih harus ditulis positif. Dengan begitu kita membangun branding bahwa kita ini manusia cerdas, bangsa kita ini manusia cendekia yang tidak bisa digurui oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita selama ini terlalu ternina-bobokan, kita lebih banyak dicecoki oleh pikiran-pikiran dari luar. Bagaimana kita membangun narasi kita? Itu penting menurut saya. Lalu pesan dari saya sebagai penulis biografi, saya sebut begitu, marilah kita tulis seseorang dengan tendensi yang melihat bahwa apa yang kita tulis ini memang dia lebih dari secara kebanyakan orang itu. Dengan begitu kita mudah akan menampilkan dia. Tidak memuji-muji seseorang, tetapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang positif seseorang itu, yang kita tampilkan itu memang sangat layak untuk jadi inspirasi. Saya kira Bapak Ibu, dengan demikian itu yang saya sampaikan. Untuk jadi penulis biografi menurut saya tidak bisa tidak kita latih diri kita masing-masing. Saya kemudian berani menulis biografi karena sudah ratusan sosok yang saya tulis di media begitu. Jadi dengan sosok yang lebih pendek, dia akan bisa melebar menjadi buku, akan memudahkan. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan bagi saya. Baik, yang saya sampaikan mirip dengan yang Ayu Widya sampaikan. Jadi menulis buku itu adalah menulis keabadian. Karena apa? Andaikan kita sudah nggak ada, buku itu akan abadi. Selalu buku menulis itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah, pada Tuhan yang telah memberikan bakat, talenta pada kita. Sehingga nanti bisa kita pertanggungjawabkan seandainya kita menghadap beliau, ini bakat potensi yang sudah saya berikan ini mana? Dan tujuannya juga bukan untuk diri sendiri sebagai aktualisasi diri, tapi bermanfaat bagi orang lain, menginspirasi orang lain. Ya, Ayu, dari buku aku ini banyak orang yang terinspirasi menulis buku. Nah, ini bahkan seorang tadi pagi, kebetulan juga ya, ada seorang pimpinan pengadilan negeri di Gorontalo. Dia menulis buku. Saya bilang, Ayu dulu hanya coret-coretan, sekarang bisa menulis 20 novel dan 10. Ibu ini sudah nulis banyak, tinggal dikumpulin. Dari pengalaman-pengalaman Ibu lalu diminta untuk bicara di mana-mana. Jadi sebagai apa ya, bakat potensi yang harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Dan dengan kesetiaan ini, nanti seperti Ayu tadi, hasil akan mengikuti. Dan saya beruntung saat mau pensiun itu saya dibantu Ayu bisa menulis buku. Sehingga ini sekarang bisa memperpanjang umur saya untuk ya dikenal di mana-mana, diundang seminar, bahkan hari-hari ini terlalu penuh kalau diturutin. Nah, ini satu kepuasan batin, aktualisasi sekaligus menghasilkan manfaat bagi orang lain dan secara untuk diri sendiri sehingga dikenal orang, membantu orang dan banyak yang mau menulis ya. Ini saya ditunggu orang Jogja mau diwawancara, lalu di Bangka Belitung
Jadi saya juga senang kapan ke sini mau diajak diwawancara. Nah, kalau nggak ada tulisan mungkin nggak ada bahan untuk seperti itu. Nah, terima kasih, saya juga Ayu Widya ini yang buat saya jadi terkenal ya jadinya ya. Lalu memperpanjang umur saya, karena kalau pensiun biasanya banyak orang duduk-duduk, maka orang heran, ini pensiun kok gesit banget kemana-mana. Jadi inilah intinya bahwa menulis adalah pekerjaan keabadian, lalu mempertanggungjawabkan bakat, potensi, kemampuan kita yang diberikan Tuhan, lalu kemudian kita menghasilkan sesuatu yang bukan untuk kita sendiri, juga untuk membantu orang lain. Apalagi di saat-saat Ramadan seperti ini yang kita harus banyak amal, banyak zakat, harus banyak bermanfaat bagi orang lain. Begitu, Sulfa. Terima kasih Ayu Widya dan Rojot ya. Maju terus ya, Ibu Julpa, literasi Indonesia. minta waktu sebentar lagi, bisa? Ya, Ibu, silakan Pak. saya minta maaf, tadi saya tidak jelaskan, karena ada pertanyaan tadi, CV saya kan Hotman J. Lubangaol. Jadi memang di KTP Hotman Jonathan Lubangaol. Hojot Marluga itu memang nama pena saya. Di buku saya Hojot Marluga, dan menulis saya pakai Hojot Marluga. Kata Hojot Marluga itu sebenarnya perpendekan dari nama saya. Hotman Jonathan itu Hojot. Marluga itu marga saya, Marpun Lubangaol. Jadi tidak ada yang hilang sebenarnya itu. Kalau dia orang Batak, dia mengerti nama itu begitu. Sorry, tadi tidak dijelaskan. Ya, nama saya Danang juga singkatan, Pak Ojot. Lengkapnya adalah Danang, datang untuk menang. Itu. Baik, Oke. baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Danang dan juga Pak Hojot atas penyampaiannya. Dan terima kasih untuk seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel Indonesia Belajar di YouTube ya. Saya Zulfa mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.